Seorang dokter internship meninggal dunia beberapa waktu yang lalu di RSUD Cimacan, Cianjur, Jawa Barat setelah didiagnosa mengalami gejala suspek campak yang disertai dengan komplikasi berat. Kementerian Kesehatan mengingatkan bahwa penyakit campak dapat menyerang semua kelompok umur. Beberapa waktu lalu, seorang dokter internship meninggal dunia di RSUD Cimacan, Cianjur, Jawa Barat setelah didiagnosis mengalami gejala suspek campak yang disertai komplikasi berat. Kasus kematian ini direspon Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan dengan mengeluarkan surat edaran tentang kewaspadaan terhadap penyakit campak bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan. Surat edaran dimaksudkan untuk menjadi acuan kewaspadaan bagi seluruh fasilitas pelayanan kesehatan khususnya rumah sakit, sekaligus memberikan perlindungan kepada para tenaga medis dan tenaga kesehatan yang melakukan kontak langsung dengan penderita campak. Belajar dari penanganan kasus COVID-19, Rumah Sakit Universitas Airlangga Surabaya mengatakan siap mengimplementasikan surat edaran itu baik dari sisi kebijakan, sumber daya manusia, dan fasilitas. Sejumlah poin dalam imbauan itu diantaranya melakukan screening dan triase dini terhadap pasien dengan gejala campak dan atau riwayat kontak dengan kasus campak pada pintu masuk rumah sakit, instalasi gawat darurat, rawat jalan, dan rawat inap. Kemudian menyiapkan dan menggunakan ruang isolasi yang aman sesuai standar teknis yang berlaku, menyediakan sarana alat pelindung diri yang memadai bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan, serta mengatur jadwal jaga yang memungkinkan para tenaga medis dan tenaga kesehatan dapat beristirahat cukup. Kami memiliki gedung khusus yakni Geraha Trimed, di mana di sana memang kita sudah buat setting dengan tekanan negatif, di mana itu sudah sangat cocok untuk ruangan untuk kasus infeksi, sehingga tidak terjadi penularan ke subjek lain atau ke individu yang lain. Dan terkait jumlah ruangannya pun kita sudah siapkan cukup banyak. Kemudian untuk yang isolasi mandiri di rumah pun saya rasa kita juga pernah mendapatkan pelajaran dari COVID, maka kita bisa lakukan pemantauan dari rumah sakit, bisa dengan menggunakan telemedicine dan lain sebagainya. Maka kita harus memastikan bahwa APD, khususnya APD untuk nakes kami, untuk nakes-nakes yang melakukan pelayanan kepada suspek atau pasien-pasien tersebut cukup aman. Dokter spesialis penyakit dalam, konsultan penyakit tropik infeksi RS Unair, Profesor Nasronuddin mengatakan campak adalah penyakit yang disebabkan virus. Penyakit ini termasuk zoonosis atau penyakit yang menular dari hewan ke manusia. Campak biasa atau measles disebabkan virus rubeola, sementara campak Jerman yang ganas atau berat disebabkan virus rubella. Penularannya melalui droplet, kontak langsung dengan individu yang terpapar virus dan individu yang berada di daerah wabah. Fase pertama yaitu 10-14 hari ditandai dengan demam tinggi, batuk, pilek, dan mata merah. Disusul fase kedua yaitu 5-7 hari, muncul ruam mulai dari wajah, leher, hingga menyebar ke seluruh tubuh ditambah adanya bintik putih di mulut. Yang berat-berat itu komplikasinya yang sering itu adalah pneumonia, radang paru yang ini bisa berakhir fatal juga kalau terlambat mengatasinya. Yang kedua ensefalitis, radang otak, atau radang selaput otak atau meningitis. Nah ini juga hal-hal yang tentu saja harus dihindari supaya tidak timbul masyarakat jatuh ke stadium yang fatal. Itu upaya kita, dan kemudian kepada masyarakat ya mengikuti himbauan atau mengikuti program-program pemerintah tadi, terutama mengenai vaksinasi. Tidak usah takutlah dengan vaksinasi karena itu tujuannya baik ya. Profesor Nasronuddin menambahkan, penyakit campak yang disebabkan virus bisa diatasi oleh sistem kekebalan tubuh sendiri. Kita disarankan mengkonsumsi makanan sehat, olahraga yang cukup, mengkonsumsi multivitamin, multimineral, dan antioksidan. Sementara anak-anak harus mendapatkan vaksinasi lengkap sejak usia 9 bulan. Untuk orang dewasa dengan risiko tinggi seperti nakes, pelancong, dan individu yang berada dalam lingkup wabah harus mendapatkan vaksinasi 2 dosis dengan selisih pemberian 4 minggu. Dan untuk orang dewasa dengan risiko rendah cukup mendapatkan vaksinasi 1 kali. Kansata Marindora, Ganjar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.